Di sini saya akan menjelaskan apa saja pembeda dari pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli. Yang pertama, definisi. Definisi pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Lalu definisi pasar oligopoli, pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja tetapi banyak pembeli. Lalu yang kedua, jenis barang. Pada pasar persaingan monopolistik, barang diperjualbelikan merupakan diferensiasi produk atau jenis sama tetapi beda corak. Lalu pada pasar oligopoli, barang di pasar bisa homogen maupun beda corak atau heterogen. Yang ketiga, ada pengaruh produsen terhadap harga yang ditawarkan konsumen. Pada pasar persaingan monopolistik, perusahaan memiliki sedikit kuasa untuk mempengaruhi harga. Berbeda dengan pasar oligopoli, di mana produsen bisa menjadi price setter atau penentu harga. Perbedaan selanjutnya terletak pada peluang produsen atau penjual untuk memasuki pasar. Pada pasar monopolistik, peluang produsen untuk memasuki pasar terbuka lebar, sehingga produsen bebas keluar masuk pasar tanpa banyak hambatan. Berbeda dengan oligopoli, sangat sulit bagi produsen untuk memasuki pasar. Selanjutnya, perlu atau tidaknya promosi kepada konsumen. Pada pasar monopolistik, produsen bisa membuat promosi untuk mengenalkan produknya kepada calon konsumen, tetapi sifat ini tidak wajib. Sementara dalam pasar oligopoli, produsen perlu membuat promosi atau iklan, agar pembeli tidak mudah ke merek lainnya. Jadi itu tadi beberapa pembeda pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli. Selanjutnya memasuki materi pasar persaingan monopolistik. Definisi pasar persaingan monopolistik, suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Produsen yang terdapat di pasar ini sangat beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Yang kedua, terdiferensiasi produk. Produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Setiap produsen akan memberikan ciri khas pada produk yang dihasilkan. Yang ketiga, kekuasaan mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga bersumber dari perbedaan corak produk. Perbedaan ini mengakibatkan para pembeli akan memilih. Yang keempat, hambatan masuk atau keluar pasar. Modal yang diperlukan relatif besar dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna dan harus menghasilkan produk yang berbeda dengan produk yang sudah di pasar. Yang kelima, persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga cukup tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, jika suatu perusahaan menjual produk dengan harga cukup murah, tetapi tidak banyak menarik pelanggan. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, perusahaan harus aktif melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, meningkatkan mutu produk, dan sebagainya. Oke, kita sekarang akan membahas tentang kelebihan dari pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen. Fungsinya agar para konsumen dapat memilih barang yang baik. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen untuk mendorong para produsen melakukan inovasi-inovasi baru untuk produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang dibeli. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen, karena sebagian besar kebutuhan kita ada di pasar monopolistik. Setelah membahas kelebihan dari pasar monopolistik, kita akan membahas tentang kekurangan dari pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Maka dari itu, para produsen yang tidak memiliki pengalaman yang cukup dan modal akan mudah keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain di dalamnya rata-rata memiliki ekonomis yang cukup tinggi. Di sini kita akan menjelaskan pasar persaingan monopolistik, kurvanya. Yaitu kita menjadi bagi dua, ada short run sampai long run. Tapi di sini kita masih dalam short run atau jangka pendek. Yaitu yang pertama ada laba super normal.
yang yaitu adalah TR lebih besar daripada TC. Gimana Kak keadaannya Kak? Keadaannya jadi kita buat dulu si kuantitinya. Di sini ada P, MR dan sebagainya. Kita buat si kurva permintaannya. Ini ada D, P sama AR. DP sama AR itu apa? D itu demand, P itu price, dan AR itu adalah average revenue. Dan sekarang kita harus punya si kurvanya, si MC. Oh, sorry MR. Dan kita harus punya kurvanya si MC. MC itu buat apa sih Kak? MC itu adalah untuk ini rumusnya MC itu MR sama dengan MC. Ini adalah untuk menentukan laba maksimum atau laba minimum. Setelah butuh si MC, kita harus ada titik potong, yaitu key star, di sini A, di sini B, yaitu TR-nya gimana? TR-nya key star AB. TC gimana? Kalau TC sendiri kita harus punya data AC. Data AC gimana Kak? Di sini AC. Nah, jadi kalau ada yang nanya berapa TC kita ada di titik ini. Jadi TC kita adalah OK star CD. Sebesar laba yang kita butuhkan adalah ABCD. Ini adalah laba yang ada di supernormal. Masih dalam short run atau jangka pendek, yang kedua itu ada apa? Laba normal. Kalau yang mereka laba normal itu adalah BEP, yang kalian sering dengar, break even point, titik impas atau titik tulang pokok. Dia ada nggak untung sama nggak rugi. Gimana kurvanya? Kurvanya yang pertama kita butuh si kuantiti, terus ini ada P, MR, dan MC. Seperti biasa kita butuh si kurva permintaan rada landai, D, P, AR. Kalau biar cepat kita ingat yaitu Dewi Persik artis. Terus kita harus punya kurvanya si MR. Setelah kurva MR, kita harus punya kurva MC. Ini adalah titik potong seperti biasa, key star, ini A, ini B. TR itu di sini adalah sama dengan TC. TR di sini adalah apa? Di sini adalah TR-nya Quistar, TR-nya. Terus TC-nya apa Kak? AB. Lalu kenapa Kak TC-nya itu bisa sama si TR? Karena si AC-nya ada di titik ini, di atas kepotongannya MC. Nah, di sini adalah AC juga, makanya nilai TR-nya juga sama dengan TC.
Nah, makanya yang dinamakan adalah laba normal atau break even point. Dia nggak untung sama nggak rugi. Masih dalam jangka pendek atau short run, yang terakhir itu ada laba rugi. Dimanakah kurvanya? Seperti biasa, kita buat ini si quantity, ini price, ini MC, MR, kebalik. Dan terus yang kita butuh si kurva permintaan, dia sedikit landai. Kurva permintaannya seperti biasa D, P, AR, dan kita butuh kurvanya si MR. Terus kita MC seperti tanda checklist. Kita menentukan key star. Ini adalah O, ini adalah A, dan ini adalah B. Jadi TR nilainya akan lebih kecil daripada TC. TR kondisinya seperti apa, Kak? O, P star, AB. TR AB. TC-nya kita bisa tentukan setelah kita mengetahui AC. AC kayak gimana, Kak? Ini AC. Daerah yang akan dikeluarkan laba total atau cost itu di sini. Sebesar O P star CD. Ya, kita akan merasakan kerugian di mana? Di sini. A, B, C, D. Loss. Ini adalah yang tiga ini adalah yang akan kita jelaskan ini dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjangnya itu, monopolistik itu adalah merasakan yang dirasakan oleh pasar persaingan sempurna. Jadi mereka akan merasakan sayang sekali laba normal aja di dalam short run itu. Jadi kesimpulan dalam kurva yang tadi saya jelaskan, short run dalam jangka pendek itu adalah semua pasar itu bisa merasakan laba supernormal, laba normal, dan ataupun laba rugi. Ataupun dalam jangka panjang udah menjadi kesepakatan bersama PPS dan pasar persaingan monopolistik itu hanya akan merasakan yang dinamakan laba normal, dan sementara dua pasar yang di monopoli sama dan oligopoli itu akan merasakan dinamakan laba supernormal, dan itu ingat adalah dalam jangka panjang. Mungkin itu aja kesimpulan dari kurva yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, saya lanjutkan yaitu contoh soal pasar persaingan monopolistik. Di sini ada soal diketahui fungsi permintaan perusahaan MAB yang bergerak pada pasar persaingan monopolistik adalah P sama dengan 120 min Q, dan fungsi perusahaan biaya adalah C sama dengan 5 plus 2Q kuadrat pangkat 2, di mana P sama dengan tingkat harga, Q sama dengan tingkat output, C biaya total. Tentukanlah harga, output, dan keuntungan memaksimumkan perusahaan. Oke teman-teman, yang pertama itu kita mencari TR. TR atau total revenue itu kita cari dengan menggunakan cara P dikalikan Q. Karena P sudah kita ketahui yaitu P sama dengan 120 min Q. Nah, langsung kita masukin aja TR sama dengan buka kurung 120 min Q dikalikan Q. Kenapa Q aja, Kak? Karena Q ini kan kita belum ketahui, jadi kita tinggal kalikan aja TR 120 dikalikan Q 120 Q min Q dikalikan Q pangkat 2. Kenapa min? Karena min Q dikali Q min Q. Oke ya, terus kita cari turunannya, kita turunin
TR turunan 1 atau margin revenue sama dengan 120. Q-nya hilang karena turunan, Q-nya hilang, min kenapa 2Q kan ini pangkat 2. Oke, karena kita karena turunan kita turunin 2-nya ini jadi depan 2Q. Oke, kita sudah ketemu TR-nya. Sekarang kemudian kita mencari nilai TC turunan satunya dulu ya. Kemudian cari MC atau TC turunan 1. Oke, TC-nya itu kan sudah diketahui, C-nya 5 plus 2Q pangkat 2. Kita tulis saja 2Q pangkat 2. Nah, berarti TC aksen atau MC-nya yaitu 4Q. 4Q. Dari mana 4Q, Kak? Nah, 5 ini kan hanya konstanta. Jadi dia nggak diturunin, hilang. Berarti ini 2Q pangkat 2. Tinggal kita kalikan aja 2 pangkat 2 kali 2 4. 4Q, oke. Nah, sekarang kita mencari MR sama dengan MC. Kita tinggal masukin, tadi MR-nya udah ketemu, 120 min 2Q sama dengan 4Q. Nih tadi yang di atas ini 120 min 2Q, ini 4Q. Oke, tinggal kita ya 4Q sama dengan 120 min 2Q. Habis itu tinggal kita klasifikasiin, substitusiin. Berarti Q ketemu Q dong. Berarti 4Q ditambah 2Q, 6Q. 6Q. Habis itu sisa ini dong 120. Karena tadi ini min 2Q karena dipindahin jadi kan plus dia ya. Jadi 6Q, 4Q tambah 2Q ya 6Q. Oke, kita ketemu 6Q sama dengan 120, tinggal kita bagi. Q sama dengan 20. Artinya 20 ini produksi yang dihasilkan unit aja, 20 unit dalam produksi ini. Nah, sekarang kan kita udah ketahui yang diproduksi itu 20 unit. Berapa sih harganya yang kita keluarkan? Nah, baru kita substitusikan ke fungsi harganya. Substitusi ke fungsi harga. Yaitu tadi kan P-nya udah ketemu ya, harganya udah diketahui, P 120 min Q. Q-nya ini tinggal kita ganti karena kuantitinya sudah kita ketahui kan. 120 dikurang buka kurung 20. Nah, tadi kan 120 dikurang 20, yaitu yang kita kurangin aja 120 dikurang 20, 100. Berarti harganya itu kita ketemukan yaitu 100. Nah, tadi kan itu kita ketemui harga itu 100 per produk ya. Nah, sekarang kita cari berapa sih total biaya pada saat P 100. Jadi total biaya yang kita keluarkan berapa sih?
Oke, tinggal kita cari aja, kita masukin cost-nya tadi, kita udah ketemu, yaitu diketahui kan tadi C-nya itu 5 plus 2Q pangkat 2. Tinggal kita masukin aja kuantitinya kan tadi udah kita ketemui, ya udah kita masukin 5 plus 2, kuantitinya berapa? 20 pangkat 2. Jadi C sama dengan 5 plus 2, 20 kali 2 berapa? 400. Oke. Berarti hasilnya 5, kita kalikan dulu yang dalam kurung 2 kali 400, 800, berarti 805. Jadi total biaya kita 805 yang kita keluarkan untuk 20 unit. Nah, kita udah ketemu harga produksinya itu totalnya biayanya itu 805. Sekarang berapa sih keuntungan maksimalnya sehingga keuntungan max yang kita peroleh yaitu kita masukin rumusnya V sama dengan P dikalikan Q dikurang C. Kita note dulu ya di sini ya teman-teman, yaitu PQ itu sama dengan revenue. Berarti revenue kan? Berarti C-nya itu apa? C itu cost ya. Berarti untuk mencari keuntungan maksimumnya itu revenue dikurangi cost-nya. Tinggal kita masukin tadi. Kita sudah ketahui semua, yaitu V P-nya tadi udah kita ketemui yaitu 100. Kuantitinya kita udah ketemui 20. Dikurangin cost-nya tadi kita udah ketahui 805. Nah, sekarang kita tinggal kaliin aja 100 dikali 20 yaitu 2000 dikurangi 805 cost-nya. Tinggal kita kurangi, jumlahkan hasilnya 1195. Berarti keuntungan yang kita dapat 1195. Lanjutkan materi tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli terdapat dua arti, yang artinya oligo yang berarti beberapa dan poli yang artinya produsen. Jadi jika kalian mencari suatu barang dari beberapa produsen sudah dapat dikatakan sebagai pasar oligopoli. Definisi pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, dikarenakan jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan jumlah konsumennya. Dapat dikatakan juga pasar oligopoli adalah kondisi di mana komoditas dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jenis pasar oligopoli adalah pasar atau perusahaan besar seperti perusahaan rokok, mie instan, dan perusahaan besar lainnya. Adapun ciri-ciri oligopoli yang pertama, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat kuat. Yang kedua, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli, yang pertama ada skala ekonomi atau economies of scale, biasanya menunjukkan kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional sebuah perusahaan. Dan juga salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah apabila perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomis ke tingkat yang lebih besar, semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unitnya. Yang kedua adalah biaya produksi yang berbeda. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah yang lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan yang lama. Ini berarti kurva AC atau biasa disebut dengan total rata-rata perusahaan
baru lebih tinggi daripada kurva perusahaan yang lama. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barang semurah seperti perusahaan lama, karena keadaan ini menghambat kemasukan perusahaan baru. Bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli yang ketiga, ada keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksikan oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukannya perusahaan baru, karena perusahaan lama produknya sudah sangat dikenal masyarakat sehingga tanpa adanya penawaran masyarakat sudah terpercaya. Sekarang kita bikin kurva oligopoli. Pertama kita buat dulu garis kurva biasa. Biasanya sebuah perusahaan pasti ada namanya permintaan. Permintaan di oligopoli itu berbentuk agak serong. Dan kita tandain sebagai D1 dengan harga P1. Sebuah perusahaan pasti ada namanya kenaikan sama harga yang stabil ya. Jika sebuah perusahaan ingin menaikkan harga, pasti kurvanya akan beda. Jika misalnya harga dan permintaan di titik yang stabil, produsen hanya mengalami kurva di titik ini sampai titik ini aja ya. Ini ada minjem. Tapi jika perusahaan menaikkan harga, dia akan nambah kurva baru, dia akan nambah garis baru. Kita gambar seperti ini. Nama D2. Nah, yang dialami produsen tuh garisnya gimana sih? Yang bakal dialami produsen tuh bakal di sini. Makanya di semua web atau misalnya kalian nonton di tempat lain, pasti ya di kurva oligopoli ada dua titik, di mana titik-titik ini tuh udah nggak berfungsi lagi, karena cuma yang dialami produsen itu cuma dari sini sampai sini, yang atau disebut juga curve demand atau kurva patahan. Kita sebut aja kurva patahan lah. Kurva patahan. Di mana di antara keduanya ini ada yang berbentuk elastis dan inelastis. Kenapa sih disebut elastis sama inelastis? Ya itu disebut karena pertama, jika perusahaan menaikkan harga terlalu banyak, maka konsumen ya itu bakal kurangnya tuh bakal banyak, karena bakal ke perusahaan lain dia bergantung. Tapi jika perusahaan menurunkan harga banyak, pelanggan tersebut itu naiknya cuma sedikit. Kenapa? Karena yang lain pasti nurunin harga juga. Jadi di oligopoli ini ada namanya aksi reaksi, di mana ketika perusahaan menurunkan harga, maka konsumennya itu akan datang, tapi nggak terlalu banyak, karena perusahaan lain juga bakal nurunin harga juga. Di oligopoli kurva patahan ini dia kan punya permintaan. Kalau misalnya dia punya permintaan, pasti ada namanya kurva MR atau marginal revenue-nya. Nah ini kan permintaannya ada dua, berarti marginal revenue itu ada dua ya. Kita mulai marginal revenue pertama dari permintaan pertama, itu dari sini dulu. Ini sampai titik sini aja ya. Nah ini kita asumsikan ini sebagai titik Q atau jumlah barang. Kita tarik dari sini. Nah, sisanya ini sama nggak berfungsi juga. Jadi dia cuma berfungsi sampai dari garis sini sampai dari sini aja, karena sisanya itu punya D2. Ini kita kasih nama MR1 karena dia ada dua permintaan, jadi kita buat kurvanya itu dua permintaan. Tapi di sini kita bikin garis untuk MR kedua.
di sininya titik, di sininya enggak, karena kebalikannya. Kalau ini punyanya D1 dan ini punyanya D2. Jadi kalau di sininya kita kelebihan, itu udah termasuk punyanya D2. Tapi kalau di sini kita awalnya kita punya garis, ini udah termasuk D1. Jadi intinya di oligopoli itu ada kurva permintaan, di mana kurvanya itu membentuk patahan. Karena ada 2 permintaan, jadi harus dibuat kurva MR-nya 2 atau marginal revenue-nya 2. Sekarang kita buat short run-nya. Short run mana ada 3 short run, yaitu laba normal, laba supernormal, sama logia. Ini kita buat laba supernormalnya dulu. Laba supernormal kita buat di sini. Kita buat dulu kurvanya. Nah, ini kita pakai kurva yang oligopoli tadi ya. Mana ada patahan di sini. Di sini. Terus tadi ini kurva MR-nya. Ini kita buat D, ini MR. Nah, untuk menentukan TR ya, kita harus tahu MC-nya. MC itu pasti garisnya berbentuk checklist seperti ini. Nah, ini daerah ini garis-garis barang yang diproduksi oleh perusahaan. Kita namanya Okistar. Untuk menentukan TR dari mana sih? TR itu di sini. TR itu di sini. Kita buat dia di daerah dari TR dari mana? Oh ya sebentar, kan laba supernormal itu hasil dari mana sih hasilnya? Itu TR lebih dari TC. Di sini kita mau cari tahu TR-nya kan di mana? TR-nya itu hasil dari Okistar kali AB. AB. Nah, TC-nya dari mana sih? TC-nya itu di daerah sini. Di dalam dia. Kita nentuin, sebelum kita nentuin TC, kita tentuin dulu AC-nya. AC-nya itu ada di sekitar sini. Nah, ini kita namain C, kita namain D. Nah, TC itu hasil dari TC itu yaitu Okistar CD. Nah, di mana sih daerah labanya perusahaan itu? Nah, di sini daerahnya. Gitu. Jadi ini laba gitu, laba supernormal kurva dari pasar oligopoli. Hasilnya dari kurva patahan dan kurva MR kita hubungin begini. Nah, setelah itu kita lanjut ke laba normal. Tadi kan kita udah tahu laba kurva dari laba supernormal pasar oligopoli. Nah, sekarang laba normal dari pasar oligopoli dengan lambang TR sama dengan TC. Nah, ini kita buat dulu kurvanya ya.
Terus BKD ini MF. Nah tadi kan untuk menentukan TR harus tahu MC-nya dulu. MC-nya pasti kan checklist ya. TR dan DR dan garis Kistar atau jumlah yang diproduksi %. Nah, untuk menentukan TR di mana sih TR? TR-nya itu ada di TR datang nih dengan syarat AC-nya di sini. AC-nya itu garis lambung. Nah, C. Jadi kurva laba normal itu hasilnya dari O Q* AB dengan syarat TR sama dengan TC atau hasilnya sama, itulah. Nah sekarang kita bikin kurva ruginya pasar oligopoli ya, dengan syarat TR lebih kecil dari TC. Kita buat dulu kurva. Ada garis patahannya di sini. R dengan garis MC dan garis Q*. Nah untuk menentukan TR dari mana sih? Dari sini dulu. A, B. Hasil TR itu dari O Q* AB. Untuk menentukan TC itu kita harus tahu AC-nya. AC-nya itu ada di atas sini. Ada di atas sini nih. Jadi garisnya itu dari sini C dan D. Nah, itu hasil dari TC-nya ya. Hasil dari TC-nya itu O Q*, CD. Nah, di mana sih daerah-daerah rugi perusahaannya itu? Di sini. Di segi 4 ABCD. Jadi kalau misalnya TR-nya lebih kecil dari TC, itu udah pasti perusahaan mengalami namanya rugi. Oke, jadi itu 3 usulan dari pasar oligopoli. Terima kasih. Jadi, kesimpulan untuk materi yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki banyak penjual atau produsen dengan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Meskipun homogen, namun dengan merek dan keunggulan masing-masing yang berbeda. pasar oligopoli merupakan suatu pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Di Indonesia, pasar oligopoli dengan mudah dapat dijumpai, seperti pasar otomotif, pasar semen, atau pasar yang bergerak dalam bidang industri berat.